Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbagai peristiwa penting, unik, dan menarik terjadi di sekitar kita. Akan kami tayangkan sejumlah informasi yang berhasil diabadikan oleh sorotan lensa netizen jurnalis dan telah dikirimkan ke redaksi kami. Bersama saya, Thani Aulia, inilah lensa netizen selengkapnya. Pemirsa, Reog Ponorogo merupakan kesenian asli Indonesia yang sangat legendaris dan masih eksis hingga saat ini. Tak hanya sekedar pertunjukan seni, pembuatan properti dan aksesoris perlengkapan reog ternyata juga berpotensi menghasilkan rupiah. Berikut laporan netizen jurnalis Vanessa Kusuma dari Ponorogo, Jawa Timur. Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Ketika kita mendengar kata Ponorogo, kita pasti satu pemikiran bahwa itu adalah kota reog. Di mana kota yang memiliki kebudayaan yang sangat kental akan eksistensi nilai-nilai historis, filosofis, dan religius. Tak salah lagi, Ponorogo dikenal akan kebudayaannya. Kesenian reog Ponorogo memang syarat akan nilai budaya dan filosofi, sehingga menjadikan reog sebagai hiburan rakyat yang legendaris dan tetap eksis hingga saat ini. Pertunjukan kesenian reog yang menjadi salah satu tradisi di Ponorogo bukan hanya pertunjukan seni biasa, namun juga mempererat tali silaturahmi antar masyarakatnya. Bicara mengenai kesenian, Ponorogo juga memiliki para seniman perajin reog. Kostum hingga properti reog adalah hasil tangan karya para seniman. Mau tahu lebih lanjut? Oke, let's go! Dari beberapa seniman perajin reog Ponorogo, inilah Nugroho, salah satu seniman yang memiliki skill luar biasa. Berlokasi di RT 4, RW 1, Dusun Grenteng, Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Nugroho dengan piawai membuat aneka perlengkapan untuk keperluan pentas kesenian reog. Tak hanya menjadi seorang seniman, Nugroho adalah seorang pebisnis yang melanjutkan usahanya dari leluhurnya. Mengulik sedikit, proses pembuatan reog Ponorogo ternyata ada 2 langkah ornamen yang harus dibuat. Ornamen pertama, pembuatan dadak merak yang diawali dari bambu yang dianyam menjadi bentuk kerangka dadak merak. Kerangka yang sudah jadi kemudian dicat dan dikeringkan. Tahap berikutnya, proses pemasangan batang dadak merak. Potongan bulu merak dengan ukuran 40 cm atau merak pendek dipasang sebagai dasaran. Sementara bulu merak panjang atau tanduran dipasang di bagian depan. Dan langkah terakhir, pemasangan kerakup atau manik-manik. Ornamen kedua yakni kepala reog yang terbuat dari kayu dan dibentuk seperti kepala harimau. Kemudian diukir untuk bagian gigi, serta mancung dari pelapah kelapa. Proses selanjutnya penempelan kulit kambing yang telah dicukur. Lalu masuk proses pewarnaan hingga pemberian motif lurik yang menggunakan semir rambut. Tak lupa pemasangan mata seperti rambut dari ekor sapi yang sudah dicat. Ketika 2 ornamen sudah jadi, akan digabungkan menggunakan pengait dari besi. Tak hanya memproduksi reog yang sering digunakan saat pertunjukan lengkap dengan propertinya, Nugroho juga memproduksi reog sebagai hiasan dinding atau mainan anak-anak. Nugroho juga memproduksi aneka perlengkapan kesenian kuda lumping atau jaranan. Halo, apa kabar Mas Nugroho? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Mas, melihat hasil karya dari Mas Nugroho nih, udah banyak, udah semakin berkembang. Boleh cerita pengalaman tentang menjadi seniman dari awal hingga sekarang menjadi seorang pebisnis ya? Iya. Boleh ceritakan sedikit? Memang dari awalnya
Saya dari keturunan keluarga pengrajin ya. Dari saya generasi ketiga, mulai dari kakek saya, terus bapak saya, terus sekarang saya generasi ketiga jadi pengrajin reok. Awal mulanya saya juga ikut membantu setiap harinya, lama kelamaan sekarang sudah bisa melakukan semuanya aktivitas kerajinan reok ini. Berarti keturunan ya Mas? Iya, dari keturunan. Kok bisa sampai mau buka bisnis itu gimana? Ya jadi memang kewajiban ya, hanya saya yang keturunan, jadi mau tidak mau meneruskan usaha keluarga gitu. Biar tidak berhenti Ya, gitu ya? biar tidak punah. Iya. Bagi Anda yang berminat membeli atau mengkoleksi aneka kerajinan reok beserta kelengkapan aksesorisnya, tak perlu khawatir harus jauh-jauh ke Ponorogo. Anda juga bisa berbelanja via online melalui marketplace. Tak hanya sekedar bisnis cari cuan, melalui usaha ini Cahyo Nugroho juga berniat melestarikan kesenian reok Ponorogo yang adiluhung. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Vanessa Kusuma, Adi TV. Sementara itu pemirsa, bakso memang menjadi salah satu kuliner favorit pilihan masyarakat. Tapi bakso yang satu ini berbeda dengan bakso biasanya. Karena bentuknya yang mirip seperti bambu runcing. Berikut laporan netizen jurnalis Nurvita Dwi Lestari dari Jepara, Jawa Tengah. Sejak dulu, bakso telah menjadi kuliner favorit masyarakat Indonesia. Banyak pedagang bakso kini mulai mengkreasikan beragam jenis bakso. Bukan rahasia lagi kalau bakso telah menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia. Nah, kali ini saya ingin mengajak pemirsa semua untuk menikmati salah satu bakso unik dari Jepara. Bakso Jegeluk yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara ini memiliki bentuk yang tak biasa. Bentuknya yang mirip bambu runcing ini memberi kesan unik dan berbeda dari bakso biasanya. Awalnya karena kita memang pengen bikin yang unik aja. Kalau sekedar bakso apa kan semua sudah ada. Tapi kalau untuk bakso beranak pertama kali kita diviralkan itu di bakso beranak. Karena begitu kita viral terus semua pada ngikut. Akhirnya kita bikin inovasi lagi untuk bikin bakso bambu. Dan sampai sekarang kebetulan belum ada yang bisa untuk bikin prosesnya karena cetakannya dari bambu dan itu perlu keahlian. Tidak mungkin kalau bikin harus dipelajari dulu. Tak hanya bentuknya saja yang unik, sajian bakso ini juga dilengkapi dengan buah anggur. Di sini Anda bisa menambahkan horok-horok, makanan khas dari Jepara yang terbuat dari tepung sagu. Anggurnya itu mungkin bisa untuk mengganti cuka juga di samping seger karena fungsinya untuk penyegar sebetulnya, karena anggur itu ketika kita makan bakso yang besar otomatis agak gimana gitu, tapi ketika ada anggurnya di pertengahan atau mungkin apa kan rasanya itu sudah beda, seger, tidak enak gitu. Untuk seporsi bakso runcing ini Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp25.000. Bentuknya yang unik, rasanya yang enak, tak heran warung bakso bambu runcing ini banyak diburu oleh pembeli. Rasanya sangat enak dan bisa untuk mengenyangkan perut. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mencicipi bakso bambu runcing ini? Dari Jepara, Jawa Tengah, Nurvita Dwi Lestari melaporkan untuk Adi TV. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, nikmatnya kue saroja dan bolu kijing dari Ciamis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen bersama saya Sani Aulia. Pemirsa,
Setiap daerah punya sajian camilan khas yang lezat dan nikmat, seperti kue saroja dan bolu kijing dari Jawa Barat. Kali ini ada laporan netizen jurnalis Cahya Dwi Guna yang akan mengulik cara pembuatan jajanan khas dari Ciamis. Setiap daerah memiliki sajian khas kuliner dan cemilannya tersendiri. Seperti di daerah Jawa Barat yang punya banyak kudapan lezat dan nikmat. Kali ini kita akan mengulik cara membuat kue saroja, keripik pisang, dan bolu kijing. Untuk yang pertama, kita akan membuat kue saroja. Terlebih dahulu ya. Kalau orang Betawi punya kue kembang goyang, warga Jawa punya roda dokar, orang Sunda teh punya kue saroja. Seperti namanya, kue tersebut berasal dari nama bunga atau kembang saroja yang memiliki sebutan lain yaitu bunga teratai. Kue saroja biasanya menjadi suguhan pada saat-saat tertentu seperti perayaan, pernikahan, hari raya lebaran, dan lain sebagainya. Di Jawa Barat, kue saroja ini salah satu kue tradisional yang resepnya berasal dari turun-temurun. Bahan dasar utama kue saroja adalah tepung beras yang dicampur sedikit tepung terigu, garam, dan irisan halus daun jeruk agar harum. Campurkan semua bahan, kemudian diaduk dengan tambahan air sedikit demi sedikit hingga encer. Untuk membuatnya berbentuk seperti kembang saroja, sudah ada cetakan khusus bergagang panjang yang biasanya terbuat dari aluminium. Setelah dicelupkan ke dalam adonan yang encer, cetakan tersebut tinggal dicelupkan ke dalam minyak panas dan digoyang-goyangkan hingga warnanya berubah coklat keemasan alias golden brown. Jika kue sudah kering, maka dengan sendirinya akan terlepas dengan mudah dari cetakan. Tekstur kue saroja yang tipis membuat kue ini terasa krenyes, renyah saat dimakan. Selain itu, kue saroja memiliki cita rasa yang sedikit berbeda dengan kembang goyang yang manis. Karena kue saroja rasanya gurih, enak, cocok sebagai camilan sehari-hari atau teman menikmati teh dan kopi. Kue saroja biasanya banyak dijual terutama menjelang hari raya. Bagi yang kampung halamannya di Ciamis, Tasik, dan daerah di sekitar Jawa Barat, pastinya kue saroja menjadi salah satu makanan yang kerap dibawa sebagai oleh-oleh. Yang kedua, kita akan membuat keripik pisang. Keripik pisang yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Kreasi olahan dari buah pisang sampai sekarang masih diminati karena makanan ringan ini yang dari pisang dikenal cukup enak dan manfaat gizinya juga bagus. Cara pembuatannya relatif mudah. Sediakan pisang yang masih mentah atau muda, lalu cuci hingga bersih. Tiriskan pisang setelah direndam dengan air garam sebelum melakukan pengirisan dan penggorengan. Pada proses penggorengan, jangan lupa dibolak-balik dan diaduk agar keripik pisang kering merata. Lalu yang ketiga, kita akan membuat bolu kijing. Pertama-tama, kocok gula pasir dan telur terlebih dahulu sampai putih mengembang, lalu tambahkan vanili dan spikuk. Ayak tepung terigu dan tepung beras, kemudian masukkan perlahan ke adonan yang telah mengembang. Masukkan ke dalam cetakan dengan berbagai bentuk. Panaskan oven dengan api sedang. Kemudian masukkan adonan dalam cetakan ke oven sampai matang. Bolu kijing ini merupakan makanan khas Kabupaten Ciamis. Bolu kijing dibuat tanpa bahan pengawet dan bahan kimia. Cocok untuk cemilan dan berbagai acara. Aneka cemilan ini diproduksi oleh industri rumahan Mupu Rahayu. Nah itu tuh awal kenapa bisa jadi Mupu Rahayu? Itu ngambil dari nama anak. Saya kan punya anak dua, laki Mugi Rahayu, yang perempuan Puji Rahayu. Jadi Mupu, Mugi, Puji, semuanya Rahayu itu dua-duanya. Jadi Mupu Rahayu. Menarik ya? Ngambil dari nama anak ya. Kalau masalah rintangan ya namanya juga usaha. Ya. Kadang-kadang pasti ada berjalan lancar, kadang-kadang seperti situasinya sekarang ini kan kemarin pandemi. Ya. Nah, pasti banyak
apa itu? Nggak ada orderan hampir ya? Orderan sih ada, cuman dikit gitu, jadi mengurang. Lagian kalau di toko-toko itu pasti banyak retur, ada retur gitu. Karena nggak habis ya? Nggak habis. Bagaimana pemirsa, tergiurkan ingin menikmati aneka cemilan khas dari tanah Sunda ini? Dari Ciamis, Jawa Barat, Cahya Dwi Guna, Adit TV. Sementara itu pemirsa, bagi Anda yang mendambakan wisata sejarah sekaligus menikmati indahnya panorama alam, Anda bisa berkunjung ke Goa Selarong, Bantul. Pemandangan yang indah serta cerita sejarahnya bisa menambah ilmu pengetahuan Anda. Berikut laporan netizen jurnalis Fulki Nur Safangatun dari Bantul. Goa Selarong merupakan tempat bersejarah pada zaman penjajahan Belanda. Tempat ini merupakan markas Diponegoro beserta pasukannya saat melakukan perang gerilya melawan Belanda. Goa Selarong dibuka sebagai tempat wisata mulai tahun 1966. Pada saat itu pengelolaan masih dipegang oleh perorangan. Hingga saat ini sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Goa Selarong letaknya sangat curam dan berada di ketinggian. Untuk mencapai goa ini, pengunjung harus melewati anak tangga sejauh 400 meter. Belanda pada waktu itu ingin membuat jalan raya melewati pekarangan Pangeran Diponegoro tanpa seizin Pangeran Diponegoro. Akhirnya sebagai bentuk protes, patok-patok yang untuk jalan raya itu oleh Pangeran Diponegoro beserta pendereknya diganti dengan tombak-tombak company. Salah paham, dikira tombak itu sebagai simbol untuk perlawanan kepada company. Akhirnya rumah beliau yang ada di Tegarrejo diserang oleh Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro terdesak, beliau melarikan diri ke Goa Selarong tanggal 21 Juli 1925. Goa Selarong terdiri dari 2 goa, yaitu Goa Kakung yang berada di puncak Undakan dan berdampingan dengan Goa Putri. Pemirsa, dapat Anda lihat di sebelah kanan saya ini adalah Goa Kakung, yaitu tempat Pangeran Diponegoro, dan di sebelah kiri saya adalah Goa Putri, yaitu tempat selir Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Ratnaningsih. Saat Anda berkunjung ke tempat ini, Anda akan disuguhkan dengan suasana yang masih alami, pepohonan rindang yang menyejukkan mata, serta udara yang segar. Objek wisata Goa Selarong sangat cocok untuk berlibur bersama teman, keluarga, dan kerabat Anda. Tempatnya yang tidak terlalu ramai menciptakan kenyamanan dalam bersantai. Tempat ini juga sering digunakan untuk makrab, camping, dan juga outbound. Karena tempatnya adem, sejuk juga, banyak pohon-pohon, sepi juga. Teduh, terus udaranya sejuk. Oh gitu, enak ya buat santai-santai ya. Iya. Saat musim hujan tiba, pengunjung dapat menyaksikan kanan kiri goa dengan air terjun. Air terjun ini sekaligus menjadi spot favorit untuk pengunjung berfoto. Nah, pemirsa, selain Anda dapat bersuah foto yang instagramable di sini, Anda juga dapat menikmati kesegaran airnya dengan berendam di sini. Namun harus tetap hati-hati ya, karena banyak bebatuan yang licin. Tak perlu biaya mahal untuk datang ke Goa Selarong. Cukup dengan biaya retribusi sebesar Rp6.000, Anda sudah dapat menikmati keindahan alamnya dan menikmati fasilitas yang sudah disediakan. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Fulki Nur Safangatun, Adit TV. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya wisata Kasongan, surganya kerajinan gerabah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen bersama saya Thani Aulia. Pemirsa, wisata edukasi belanja sekaligus praktik membuat gerabah langsung di rumah produksinya bisa Anda rasakan jika berkunjung ke Kasongan, Bantul. Berikut laporan netizen jurnalis Yuni Hermawan dari Bantul. Daerah istimewa Yogyakarta memang istimewa di tengah menjamurnya wisata modern. Destinasi wisata seni budaya tradisional tak pernah ditinggalkan, masih bertahan dan berkembang. Salah satunya yakni Desa Wisata Kasongan, Bantul. Kasongan menjadi daya tarik tersendiri karena disinilah Anda dapat menemukan beragam produk gerabah serta karya seni fungsional lainnya. Bukan hanya dapat melihat dan membeli gerabah yang dipajang di toko-toko yang berjajar di sepanjang wilayah Kasongan. Wisatawan juga dapat belajar membuat gerabah sederhana dengan langsung mendatangi salah satu tempat pembuat gerabah di Kasongan. Berkunjung ke rumah produksi kerajinan gerabah Kasongan, kita bisa melihat proses pembuatan gerabah secara langsung. Mulai dari penyiapan bahan untuk pembuatan gerabah, pengolahan adonan, pembuatan gerabahnya, hingga proses penjemurannya. Berbagai bentuk dan produk kerajinan gerabah Kasongan yang masyhur akan kualitasnya yang telah diakui oleh banyak kalangan. Tepatnya di pinggiran kota Yogyakarta, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul, terdapat sebuah desa wisata yang kini terkenal baik lokal maupun internasional. Ya, Desa Kasongan sudah terhitung lama menjadi pusat kerajinan gerabah di Yogyakarta. Barang yang dihasilkan sangatlah beragam, seperti piring, pot, figura, dan karya-karya lainnya. Dalam membuat gerabah, keahlian tersebut diturunkan kepada generasi berikutnya, sehingga Desa Kasongan menjadi sebuah desa dengan ikon wisata gerabah di Kabupaten Bantul. Iya, dulu kan di sini ya Thomas, turun temurun, jadi lihat terus orang tua ya itu ngajarin ini buat ini, akhirnya ditekuni terus sampai sekarang ini bisa nekuni buat gerabah. Desa Wisata Kasongan merupakan sebuah daerah pemukiman para kundi atau buyung alias gundi, yang berarti seorang yang menghasilkan peranti dapur dan barang hias yang terbuat dari tanah liat atau gerabah. Sampai saat ini Desa Kasongan masih menjadi salah satu tujuan desa wisata di Yogyakarta yang diminati oleh para wisatawan. Pada saat berkunjung ke Desa Kasongan, maka para pengunjung akan disuguhkan dengan serangkaian showroom atau rumah dengan galeri berbagai macam produk yang dipamerkan seperti barang kerajinan gerabah dan keramik. Bagaimana Anda tertarik untuk berbelanja gerabah di Desa Wisata Kasongan? Selain harganya yang murah, Anda juga masih bisa menawarnya langsung serta praktek langsung membuat gerabah. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuni Hermawan melaporkan untuk Adi TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Lensa Netizen untuk edisi hari ini. Kirimkan informasi di sekitar Anda melalui email kami, lensanetizenaditv@gmail.com. Kini saatnya saya, Thani Aulia, beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.